من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur alhamdulillah yang tak terhingga pantas kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya yang telah sama-sama kita nikmati. Mudah-mudahan dengan bersyukur sekaligus menjalankan apa yang menjadi perintah dan larangannya, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita semua. Sholawat teriring salam kita kirimkan, semoga Allah sampaikan kepada ruh junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, untuk menambah wawasan kami tentang ekonomi syariah, mari sama-sama kita lanjutkan kembali kajian kita yang seperti biasa akan dipandu oleh guru kita langsung, yaitu Hidayatullah Ar-Rabbani. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah. Dengan bacaan basmalah kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Gurunda kami aturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa fahamana bi syari'atin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat fardu maghrib Masjid Jami'atul Zahidin yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga detik ini Allah masih menitipkan ruh yang masih bersemayam di dalam cangkang atau tubuh kita. Kita tidak tahu kapan ruh itu titipan itu akan diambil oleh Allah. Yang terpenting bukan cepat lambatnya ruh itu keluar atau diambil, melainkan persiapan bekal amal soleh, investasi amal yang harus kita persiapkan untuk menuju kehidupan kita selanjutnya, fase keempat dan fase kelima. Kehidupan keempat yakni di alam barzah, kehidupan kelima yakni di alam akhirat. InsyaAllah setiap kita pasti akan melewati fase-fase kehidupan itu tanpa terkecuali. Maka bagi orang yang sadar kalau kehidupan dunia ini bukanlah hidup yang kekal, dia akan menuju alam barzah, alam akhirat, maka dia akan mempersiapkan bekal sebanyak mungkin menuju kehidupan yang kekal dan abadi, insyaallah. Salawat dan salam dikirimkan ke hariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita kembali melanjutkan bahasan seputar masalah fiqhul muamalah atau bicara masalah ekonomi Islam. Yang pembahasan sebelumnya kita masih membahas seputar tentang syarat-syarat akad di dalam SAK syariah. Yang ditetapkan SAK syariah itu ada 12 syarat
yang kita udah bahas sebagian. Pertama, akad itu syaratnya harus terpenuhi saling ridho antara minkum, harus suka sama suka. Tidak boleh ada satu pihak yang dipaksa atau terpaksa. Mesti harus ridho, harus rela. Maka dari itu disinilah pentingnya syigat di dalam akad. Kullu ma yadullu 'ala ridho. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan, supaya syarat ini terpenuhi saling ridho. Yang kedua, syarat akad itu mesti harus objeknya halal dan thayyibah. Diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Tidak boleh mengakadkan sesuatu yang tidak halal dan tidak baik. Jangankan yang tidak halal dan tidak baik, menuju ke yang tidak halal, yang diharamkan saja tidak boleh. Kita pernah sampaikan terkait penjual buah, menjual anggur. Anggur itu halal, boleh. Tapi ketika anggur dijual kepada si pemeras minuman, pembuat minuman keras, maka hukum menjualnya tidak boleh. Kullu man a'ana ala maksiatin haram. Kullu man a'ana, setiap apa saja, siapa saja yang menolong ana ala maksiatin, atas kemaksiatan haram, hukumnya haram. Jadi apa saja yang membantu menolong kemaksiatan, hukumnya haram. Sehingga kaidah ini berlaku ketika seorang penjual buah, pedagang buah menjual buah kepada si pembuat minuman keras. Ketika itu dia ketahui orang membeli anggur ini untuk minuman keras, maka hukum menjualnya haram. Tapi kalau tidak, untuk hal yang haram tetap kembali hukumnya seperti menjual ini buah secara umum. Nah, ini objeknya harus halal. Apalagi kalau objeknya haram. Objeknya haram jelas tidak boleh. Kullu ma hurima 'alal ibad fa bai'uhu haram. Setiap apa saja yang telah diharamkan atas hamba, fa bai'uhu haram, maka memperjualbelikannya hukumnya haram. Jadi ular haram diperjualbelikan, maka hukumnya haram. Nah, yang ketiga, uang itu harus sebagai alat tukar, satuan pengukur nilai. Mengukur nilai barang, maka uang menjadi harga. Mengukur nilai jasa, tenaga, manfaat, maka uang menjadi satuan pengukur atau standar dari upah. Harga minuman ini 3.500 satu botol. Nah, 3.500 itu uang. Jadi uang sebagai pengukur barang, nilai, mengukur nilai barang. Maka ini barang satu botol ini bisa dihargai sebesar 3.500. Nah, 3.500 itu adalah uang. Begitu juga uang mengukur nilai jasa. Uang itu sebagai standar upah. Ada orang bekerja dan ngikut kerja sama orang lain, digaji 100.000 per hari, digaji 4 juta sebulan, digaji 1,5 juta seminggu misalkan. Nah, 100.000 itu adalah satuan pengukur jasa, tenaga yang telah dicurahkan. Maka uang menjadi standar dari upah. Nah, uang tak boleh menjadi komoditas, barang yang diperdagangkan. Uang tak boleh menjadi barang yang diperjualbelikan. Uang tetaplah sebagai medium of exchange, alat tukar, satuan pengukur nilai. Maka ketika uang dijadikan sebagai barang komoditas, maka ini sudah menyalahi fungsi uang. Nah, bisa jadi uangnya aktivitas transaksi jual beli, karena uang menjadi komoditas, mengantarkan kepada praktek yang dimurkai oleh Allah. Di antaranya melakukan praktek riba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini yang kita bahas sebelumnya. Yang keempat, kelima, keenam itu akad harus terhindar dari prinsip maghrib. Maghrib itu maisir, gharar, riba. MA itu singkatan maisir, GH itu singkatan gharar, RIB riba. Jadi akad harus terhindar dari prinsip maghrib. Maisir spekulasi judi, apapun bentuknya judi, gambling, maka
ini masuk kategori akad yang tidak memenuhi unsur syarat. Makanya ada ulama yang berpendapat terkait dengan hukum haramnya asuransi dilihat dari sisi terjadinya maisir, gambling, judi. Ada orang sudah 2 tahun ikut asuransi jiwa, tapi belum meninggal. Terus bayar, menunggu masa-masa meninggal. Tapi ada orang baru tadi siang ikut, besok pagi diumumkan oleh pengurus kalau dia sudah meninggal. Padahal baru sekali bayar premi, dia sudah dapat. Ini nasib-nasiban. Ini makanya dikatakan asuransi mengandung unsur maisir, gambling, judi. Apapun bentuknya judi, maka ini mengantarkan pada akad yang tidak syar'i. Apa ukuran judi? Ada 3. Pertama, kemarin sudah kita bahas. Pertama, judi itu tidak boleh ada aktivitas menyerahkan harta. Yang kedua, ada permainan. Yang ketiga, ada yang menang dan yang kalah. Kalau ada yang menang, yang kalah, ada aktivitas menyerahkan harta, ada permainan. Permainan untuk diperlombakan merebut harta yang diserahkan. Maka ini termasuk judi. Nah, maisir. Gharar tidak jelas. Penipuan. Barangnya tidak ada. Rasul mengatakan la tashtarus sama fil ma fa innahu gharar. Jangan kau jual ikan dalam air, karena menjual ikan dalam air itu hukumnya gharar. Menurut mazhab Imam Malik, jangankan ikan di dalam air, yang di sungai, di laut, yang di kolam saja ikannya ada, belum diambil tapi terjadi akad transaksi jual beli, maka hukumnya juga gharar. Apalagi ikan yang mau ditangkap. Beli ikan patin 2 kilo, ikannya mana? Nanti lu besok ke Bulu Cina, pancing dulu. Ini gharar. Transaksi jual belinya tak boleh. La tashtarus sama. Jangan diperjualbelikan, fa innahu gharar. Riba ada jelas Bapak Ibu. Tegas pengharamannya. Rasul dalam sabdanya ijtanibus sab'a maubiqat. Jauhilah kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa di antaranya? Akilar riba. 7 perkara dosa besar yang membinasakan manusia, salah satunya akilar riba. Para pemakan atau pengambil riba. Pertanyaannya, apa jika cuma yang mengambil, yang memakan? Dalam riwayat yang lain ternyata tidak. Rasul mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat? Tidak hanya pemakan, akilar riba. Yang pemakan atau pengambil, wa mukilahu, yang tukang kasih atau penerima, wa katibahu, yang tukang kasih atau pemberi, wa katibahu, yang tukang tulis, wa syahidaihi, 2 saksi dalam transaksi riba, wa hum sawaun, mereka sama-sama bersalah. Jadi 4 yang dilaknat, yang dilarang. Artinya apa? Perbuatan ini dilarang dalam aktivitas riba. Jadi kalau dia tak masuk dalam 4 ini, tak masuk dilaknat. Jadi jangan diklaim semua kerja di bank, semua kerja transaksi riba haram. Tidak. 4 nih aja. Akilar riba, yang tukang terima, yang ngambil atau yang menerima. Wa mukilahu, yang ngasih atau yang mewakilkan, perantara. Wa katibahu, yang tukang tulis. Jadi akuntannya, jadi teller. Memang teller betul ya. Wa katibahu wa syahidai, 2 saksi dalam transaksi riba. Wahum sawaun, mereka sama-sama bersalah. Tapi di luar 4 ini tidak masalah. Saya pernah ditanya, apa hukumnya bagi orang bekerja sebagai OB atau CS, cleaning service, bukan customer service. Jadi cleaning service. Mohon maaf kadang-kadang kalau tidak tepat mengungkapkan. Saya ini kedinginan, Ibu. Jadi kadang tidak nyampai. Customer service, ya, bukan cleaning service. Jadi kalau cleaning service, hukumnya gimana? Tapi bekerja di tempat memberi dan menerima riba, kembali kepada akad. Ini pentingnya akad. Harta berpindah karena akad. Salah satu sebab harta berpindah disebabkan oleh akad. Apa akadnya? Akadnya kenapa? Kalau akad sebagai OBCS, cleaning service, itu akadnya ijarah.
Ijarah sesuatu yang boleh. Apa? Bersih-bersih, menyapu, ngepel, menyiapkan minuman. Ini kan aktivitas yang boleh. Maka berakad ijarah atas pekerjaan demikian hukumnya mubah. Boleh. Tapi kalau yang cleaning service diminta menjadi saksi, kena kepada hal yang dilaknat tadi, maka dia tidak boleh. Disyaratkan security. Kalau security itu kan sesuai fungsinya, jobnya, job desk-nya itu kan untuk keamanan. Seperti kalau Bapak Ibu nonton film-film di Timur Tengah, luar itu. Jadi security itu cuma keamanan aja. Duduk dekat pintu, kalau ada orang masuk nanya, baru silakan. Dia tidak terlibat aktivitas-aktivitas dalamnya. Kalau security seperti ini hukumnya boleh. Atau security jaga gedung malam hari boleh. Tapi kalau disyaratkan security sebagai terlibat aktivitas 4 hal ini, maka security itu tidak boleh. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan apa yang Rasul katakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini riba. Riba itu tidak main-main. Dosanya tidak tanggung-tanggung. Sampai kalau kata Rasul itu dalam sabdanya, lebih besar daripada 1 dirham saja, lebih besar daripada 36 kali berzina. Dirham riba ya'kuluhu, 1 dirham riba yang dimakan, wa huwa ya'lamu, yang dia ketahui, min asyaddin sittatin wa salasina zanyah, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. 1 kali berzina masuk kategori dosa besar yang Rasul ungkapkan, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, ya, ijtanibu sab'a maubiqat, 7 perkara dosa yang menjerumuskan kalian ke dalam kebinasaan. Salah satunya itu tadi riba, termasuk zina, berzina. Berzina salah satu termasuk dosa besar, maka hendaklah dihindari. Nah, orang berzina sekali dosanya luar biasa, masuk dosa besar. 36 kali jauh lebih besar. Ternyata 1 dirham riba yang lebih kurang 60 sampai 70 ribu hari ini, itu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Nah, maka tidak heran, tegas sebenarnya larangan terkait dengan riba. Apalagi kita buka di ayat tahapan terakhir dari riba itu dilarang 4 tahap. Tahapan keempatnya itu Al-Baqarah 278, 279, 275, 276. 278, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa zaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Di awal ayat diseru pada mereka beriman, di akhir ayat dipertegas jika kalian benar-benar beriman. Ini taukid, penegasan dari Allah. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kalian masih tetap melakukan riba, transaksi riba, biharbi minallahi wa rasulih, berarti telah mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin masuk surganya Allah. Kita tidak masuk surga kecuali karena ridhonya Allah. Salat, puasa, zakat, hajinya kita, zikirnya kita tak memasukkan kita ke surga. Rasul pernah mengungkapkan demikian, wahai sahabatku, sungguh salat, zakat, puasa, haji, zikirmu tak mengantarkan kau ke surga. Bagaimana dengan engkau ya Rasul? Begitu juga denganku. Lantas apa yang memasukkan kita ke dalam surga? Karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Allah yang menyayangi kita, Allah kasih rahmatnya kepada kita, Allah ridhoi kita, maka Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Bagaimana mungkin kita mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sementara di sisi lain kita mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasul. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya kalau kita buka pendapat-pendapat para ulama mengerikan, Pak. Apalagi ya terkait dengan surah Al-Ankabut yang 45 ya. Aqimus shalah, dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka Rasul mengatakan, siapa saja lam tanhahus shalah,
Siapa saja solatnya tidak mencegah anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar, fala sholatalah, maka tak ada solat baginya. Kemaksiatan dilakukan, ketaatan dikerjakan, maka kalau masih tetap kemaksiatan dilakukan sementara ketaatan juga, maka tak ada ketaatan baginya. Maka kalau kemaksiatan dikerjakan oleh seorang muslim, dia masih tetap sholat, maka sholat itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Maka para ulama berpendapat, kalau masih tetap bermaksiat, dia berpuasa, maka puasanya itu, ini jumhur nih Pak, pendapat jumhur ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki berpendapat, kalau dia masih sholat, dia puasa, tapi bermaksiat, salah satunya melakukan riba, maka puasanya ini tidak bernilai pahala, tapi dia tidak mesti qada puasanya. Tapi ada sebagian ulama berpendapat, ini pendapat yang mengerikan menurut kita, sangat menakutkan hati kita. Kalau kita pakai pendapat ini, Masya Allah, membuat hati ini resah. Kenapa tidak? Orang yang masih berpuasa, dia masih tetap atau melakukan ketaatan, dia masih tetap melakukan maksiat, diantaranya melakukan riba, maka puasanya tidak hanya tidak berpahala, tapi dia wajib mengqada puasanya. Coba. Artinya apa? Kalau kita larikan ke topik kita ini, andaikan kita masih berpuasa, kita masih sholat, tapi riba masih tetap kita lakukan. Kalau pendapat jumhur, pahala sholat, puasa tidak ada. Tapi kalau pendapat imam yang lain, Imam Al-Auza'i mengatakan, itu tidak hanya sholatnya tidak berpahala, puasanya tidak berpahala, tapi dia wajib mengqada puasanya. Coba, ini jadi mengerikan bagi kita. Tapi minimal kalau kita mau mengadopsi ya pendapat jumhur. Pendapat jumhur berarti tidak ada pahala. Padahal kita melakukan sesuatu pengen ada tujuan. Masa kita melakukan satu tak ada tujuan? Puasanya kita mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah. Salatnya kita mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah. Kita berzikir ingin mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ila Allah. Tapi ketika kita zikir kepada Allah, kita salat menghadap diri pada Allah, kita berpuasa mengharapkan ridho Allah, tapi kita masih tetap bermaksiat, salah satunya melakukan riba, maka itu tidak bernilai pahala. Bahkan menambah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan malah zikrullah, subhanallah, subhanallah, kita memuji Allah, namun di sisi lain kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikan kita. Cuma terkadang kita ini kena terbius dengan sebuah pepatah peribahasa yang menyesatkan di masyarakat. Minyak tak bercampur dengan air. Padahal ini perkara mubah Bapak Ibu. Kalau kita mau tetap pakai peribahasa ini perkara-perkara mubah. Kalau perkara halal dan haram tak boleh dicampur. Ya, tidak akan menyatu antara hak dan batil. Hak ya hak, batil ya batil. Maka dalam hal ini tidak ada yang netral. Muslim dalam konsep pandangan Islam tidak ada yang netral. Fair dia, netral dia, tidak ada yang netral. Kalau bicara halal haram tidak ada netral. Bicara halal haram itu dia hitam putih. Halalun bainun wal haramu bainun wa bainahuma umuru mustabihat. Halal itu jelas, haram jelas. Di antara halal haram itu subhat. Khurud min subhatin mustahab. Keluar dari perkara yang subhat itu disunnahkan, dianjurkan. Kita dianjurkan keluar dari perkara subhat. Maka kalau yang halal halal saja, yang haram haram saja. Kalau yang tengah-tengah ini siapa? Itu Al-Quran menjelaskan. Ketika kita buka Al-Quran setelah selesai kita membaca surah Al-Fatihah, langsung surah Al-Baqarah. Di Al-Baqarah itu Allah menggambarkan 3 tipe manusia. Pertama orang beriman, orang bertakwa. Yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Yang netral itu siapa? Munafik. Terkala halal haram tak ada yang netral. Perkara halal haram, kalau dia tidak bertakwa taati, kalau tidak
ingkari, yang tengah-tengah itu munafik. Ini perkara akidah, perkara halal haram. Karena halal jelas, haram pun sudah jelas. Subhat harus keluar dari perkara tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, saya merasa sudah mulai panas suasana ruangan masjid nih. Saya pun mulai panas. Ya, nah ini maghrib, maisir, gharar, riba. Nah, jadi 6. Yang ke-7, tidak boleh mengandung unsur haram, apapun bentuknya. Haram, semua yang haram itu tidak boleh. Apa yang haram itu apa yang telah Allah haramkan. Apa yang halal yang Allah halalkan. Jadi Allah mengatakan haram, haram. Jadi kita meninggalkan sesuatu haram kenapa? Bukan karena mudarat, tapi karena Allah melarang. Kita mengerjakan sesuatu kenapa? Karena perintah. Karena Allah membolehkan, menghalalkan. Ya, bukan karena mudarat, bukan karena dampak negatifnya, tapi karena haramnya. Allah telah mengharamkan. Nah, satu contoh, daging bebong itu haram bukan karena cacing pita, tapi haram karena Allah mengharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Nah, ini terkadang kalau pengaruh paham filsafat begitu gitu. Jadi haramnya daging bebong itu karena cacing pita. Ini orang mengedepankan unsur manfaat dan menghindarkan mudarat. Ada perkara yang bisa dipakai, tapi kalau perkara yang demikian kita meninggalkan karena haram. Jadi daging bebong tadi haram karena Allah mengharamkan, bukan karena mudaratnya. Andaikan kalau alasannya karena mudarat, maka kalau Anda ketemu alat ya yang bisa mematikan cacing pita, dicek oleh ahli medis yang pakar dan ahli dunia, diakui seluruh dunia, alat itu mampu mematikan dan memusnahkan cacing pita. Pertanyaannya, daging bebong halal jadi haram? Kalau berdasarkan manfaat mudarat jadi halal karena cacing pita. Tapi kita tetap haram. Kenapa? Hurrimat alaikumul maitah waddamu wa lahmul khinzir. Nah, ini tidak boleh mengandung unsur haram. Yang selanjutnya, akad tidak boleh double. Muallaq, ta'alluq. Rasul mengatakan dalam sabdanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melarang an bai'ani fi bai'ah wa an safqataini fi safqah. Apa kata Rasul? Tidak boleh dua harga dalam satu jual beli, tidak boleh dua akad dalam satu transaksi. Jadi akad tak boleh mu'allaq, terikat. Kalau jual beli satu, jual beli aja, tak boleh berkaitan. Dua harga dalam jual beli tak boleh. Apa makna dua harga dalam jual beli? Saya jual air nih ke kamu, tapi kamu harus jual rotimu ke saya. Itu dua harga dalam satu jual beli. Tapi kalau ada orang bilang, ini kalau kamu beli cash 3.500, kalau kau bayar 2 hari akan datang harganya 5.000. Ini tak dua harga. Menawarkan dua bentuk harga. Tapi disepakati yang mana? Oh, saya tidak punya uang, saya bayar besok ya. Berarti harganya 5.000. Oke, sepakat satu harga 5.000. Begitu juga, saya punya uang sekarang, saya bayarlah sekarang 3.500, berarti harganya satu, harga 3.500. Itu satu harga. Yang dua harga itu yang mana? Yang tadi. Satu jual beli, dua harga. Saya jual ini ke kamu, saya beli kamu jual ke saya dengan ini. Saya jual air ini ke kamu dengan catatan kamu berjual roti ke saya. Saya jual handphone ini ke saya kamu, tapi kamu harus jual TV-mu ke saya. Nah, ini kan dua harga. Dua jual beli dalam satu jual beli. Ya. Nah, termasuk yang kredit tadi. Misalkan kalau ada transaksi kredit, disepakati misalkan harga kredit handphone dibeli cash harganya 1,5 juta, dijual 2,5 juta, dibayar 5 kali. Sepakat? Sepakat. 5 kali cicil, 5 bulan, 500 kali bayar. Oke? Oke, sepakat. Ternyata dibayar tiap tanggal 10. Ternyata tanggal 10 tidak bisa dibayar. Maka bertambah harganya. Itu dua harga. Jadi kena dua harga.
Jadi kalau tadi Bapak nawarkan beda antara cash sama kredit karena pertimbangan waktu, harga kredit lebih mahal, itu tidak dua harga, dengan catatan disepakati transaksinya kedua belah pihak sebelum berpisah. Tapi kalau dia bilang gini, dia si penjual ini kenal, kawan baik, kalau kau bayar sekarang 3.000, kalau besok kau bayar boleh juga, tapi bayar 5.000. Ya, saya ambil satu. Yang beli ini langsung pulang dia. Nah, itu dua harga. Tidak jelas harga yang mana satu. Tapi kalau dia sepakat, ya saya bayar besok, saya harga 5.000. Berarti jelas harganya. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua apa kata Nabi? An safqataini fi safqah, dua akad satu transaksi, dua transaksi satu akad. Jadi tak boleh double akad dalam satu transaksi. Ya. Jadi akadnya satu aja. Misalkan dalam praktek gadai, itu terjadi hari ini Bapak Ibu, fakta gadai dua akad satu transaksi. Transaksinya satu, transaksi gadai. Akadnya dua, rohan, gadai, dan akad ijaroh. Saya butuh uang 1 juta. Handphone saya ini anggaplah kalau bisa dijual harganya 1.500.000. Saya butuh duit 1 juta. Saya jaminkan handphone saya. Handphone sebagai agunan, jaminan. Maka saya dapat duit 1 juta. Maka ketika saya dapat duit 1 juta, maka ketika itu terjadi akad gadai. Namanya dalam fikih rohan, akad menahan, memberikan hutang kepada seseorang dengan menahan jaminan. Apa jaminannya? Berapa hutangnya? 1 juta. Jaminannya apa? Handphone. Gitu. Cuma ketika handphone saya jadikan agunan jaminan, orang yang menggadaikan minta biaya penitipan, minta biaya perawatan, minta biaya keamanan, minta biaya safety box, lain-lain lah. Yang penting keluar pitih untuk handphone nih. Padahal ketika saya menjadikan agunan handphone ini tetap milik saya. Handphone ini sebagai pegangan orang yang memberi hutang, kreditur, agar saya ini dikasih hutang 1 juta. Jaminannya apa? Supaya dia yakin ini handphone sebagai jaminan. Maka handphone tetap milik saya. Kalau handphone itu maka kalau dijadikan agunan, dia bertanggung jawab menjaga keamanan ini. Gitu. Andaikan handphone ini perlu perawatan atau barang yang diagunkan perlu perawatan, seperti kondisi tradisional dulu dijaminkan kerbau, sapi. Kerbau sapi kan perlu dikasih makan. Siapa yang berkewajiban mengasih makan? Saya, karena saya pemilik sapi. Saya yang ngasih makan. Atau saya boleh minta bantu orang lain. Siapapun saya minta bantu. Diupah untuk mengasih makan sapi tadi. Atau bisa jadi orang yang memegang sapi tadi. Namun ketika disyaratkan mesti orang yang memegang sapi itu yang memberi makan atas sapi yang dijadikan agunan, maka ketika disyaratkan itu terjadilah double akad. Akad kedua. Pertama akad rohan, yang kedua akad ijaroh. Aqdun ala manfaatin bi'audin. Akad atas manfaat, dalamnya terdapat kompensasi. Nah, ini bertentangan dengan sabda Nabi, an safqataini fi safqah, dua akad satu transaksi. Maka praktek gadai secara umum seperti itu, terjadi double akad, ya. Akad pertama akad akad rahan, akad kedua akad ijaroh. Akad rahan, akad ijaroh, ya ini menurut pendapat yang rajih merujuk kepada hadis riwayat Imam Ahmad yang kami bacakan tadi, wa an safqataini fi safqah. Rasul melarang dua akad dalam satu transaksi. Maka kalau jual beli aja, jelas satu. Nah, ini tidak boleh terjadi dua akad satu transaksi. Yang berikutnya, tidak boleh terjadi rekayasa. Rekayasa permintaan penawaran, tidak boleh terjadi. Permintaan penawaran. Kalau permintaan, rekayasa permintaan dalam fikih namanya bai'un najas. Merekayasa orang mau beli.
Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingat pertama kali tahun 2000 masuk Pekanbaru. Kalau saya berjalan, ingat tuh berjalan di Matahari Plaza Citra ya. Itu kan di belakang itu agak Texas sedikit dulu, tahun-tahun 2000. Itu kan banyak jual-jualan. Ada orang letakkan meja, letakkannya jam, jual-jualan ini bagus jam-jam. Ini ada berapa orang bertiga atau berempat pura-pura menawar. Yang 3 berempat ini tak betul mau menawar, beli. Ini cuma merekayasa orang lewat supaya beli, tertarik. Ini namanya rekayasa permintaan. Najas namanya dalam fikih. Tidak boleh. Sama yang jual obat itu lah. Ular disuruhnya atraksi, dikeluarnya ular, macam-macam. Suruhnya ngerokok lah ular itu. Terakhir dia jual minyak. Ini minyak bukan sembarang minyak. Minyak berasal dari 1000 akar di dunia. Kaki patahnya bisa tersambung lagi. Urat yang macam-macam lah semuanya. Siapa yang mau coba silahkan. Nunjuk yang pojok sana. Saya coba. Apa keluhan saya, pinggang saya ini. Disapu lah minyak tuh. Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Ketua pun tertarik mau beli pula minyak itu. Beli saya 3. Ini saya pun lagi rematik. Disapu habis 3 botol. Tak hilang-hilang rematiknya. Kalau yang tadi sekali sapu hilang. Itu rekayasa permintaan. Najas, nak boleh. Yang kedua rekayasa penawaran. Dalam fikih namanya ihtikar, penimbunan. Rasul mengatakan mani takara fahuwa khati'un. Siapa yang melakukan penimbunan dia sudah berdosa, bersalah. Khati'un salah. Jadi tidak boleh melakukan penimbunan. Ya, ini BBM mau naik 2 minggu lagi. Misal, ini contoh bukan 2 minggu lagi BBM mau naik. Misal 2 minggu lagi BBM mau naik. Diborong premium itu, di stok. Untuk kapan baru dikeluarkan? Ketika barang udah langka, dijual dengan harga yang mahal, mengacau harga di pasar. Ini nama ihtikar, rekayasa penawaran. Manih takara fahuwa khati'un. Tak boleh. Yang selanjutnya apa? Tidak boleh akad itu mengandung unsur kolusi dan riswah. Riswah tak boleh. Ar-rasi wal murtasi kulum finnar. Yang menyuap sama menerima suap sama-sama finnar. Jadi apapun bentuknya. Riswah itu apa? Antara orang biasa dengan orang yang memberi kebijakan. Jadi riswah itu terkait kebijakan. Misalkan proyek tender, kau kasih kau sekian. Ini tanda jadi. Kalau kau luluskan, keluarkan nomor saya, proyek untuk saya, tender untuk saya. Ini nanti kamu dapat 90%. Ini 10% nih tanda jadi. Yang 10% ini riswah. Riswah. Sekarang bahasanya macam-macam. Ada nama duit terima kasih. Ada duit rokok, duit kopi, duit permen, duit bensin, duit pulsa, duit pelicin. Inti macam-macam lah. Intinya riswah. Kalau itu dikasih, dengan dikasih itu lancar urusannya, maka ini riswah. Apapun namanya, diperhalus. Sama dengan bunga tuh. Sebenarnya bunga itu kan riba tadi, diperhalus. Bunga itu kan indah. Jadi tak mengerikan. Coba kalau riba, ngeri Pak. Jadi riswah, suap, nyogok, ini dimasuk, ini apa namanya, dibuat dengan istilah-istilah yang tidak mengerikan. Ini 12 syarat. Tambahan syarat yang ke-13, akad mesti terjadi pada barang atau jasa. Kalau tidak di barang, di jasa. Tidak di jasa, di barang. Maka kalau barang ada wujudnya, kalau di jasa ada, bisa dimanfaatkan langsung. Nah, apa contohnya? Asuransi. Asuransi itu tidak di barang, tidak di jasa. Kalau di barang wujudnya tidak ada, di jasa tidak bisa langsung dimanfaatkan. Contoh asuransi jiwa, kapan baru bisa dimanfaatkan? Kalau mati. Kalau tak mati, tidak bisa. Maka ada anekdot. Kalau mau pengen didoakan panjang umur, masuklah asuransi jiwa. Tiap malam didoakan. Karena kalau mati rugi. Anekdotnya aja. Ya, terbalik yang nasabah asuransi minta pendek umur. Karena kalau panjang umurnya besok bayar premi lagi. Ya, tak dapat klaim. Tapi kalau asuransi intinya apa? Tak bisa dimanfaatkan langsung. Padahal akad itu kalau di barang ada wujudnya. Di barang jelas tidak. Di mana? Di jasa juga tidak. Karena ketika mendaftar jadi asuransi, tidak langsung bisa dimanfaatkan.
Nah, asuransi yang tepat di mana? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, asuransi itu resiko. Resiko itu sesuatu yang tidak pasti. Tidak ada jaminan orang bawa motor ngebut itu kecelakaan. Tidak aman pula orang bawa motor lambat itu terhindar dari kecelakaan. Itu kan resiko. Kadang-kadang lambat ditabrak orang. Kadang-kadang juga ngebut nabrak orang. Tapi tidak ada jaminan. Makanya mengakatkan resiko itu sama halnya mengakatkan sesuatu yang tidak pasti. Gimana asuransi pendidikan? Sama juga. Anak nanti sekolah, kuliah, dapat asuransi. Pertanyaannya, apa kita bisa jamin anak kita bisa hidup sampai kuliah? Tidak. Anggaplah dia hidup. Apa semua anak yang sudah tamat SMA pengen kuliah? Kadang-kadang bapaknya pengusaha, dia ikut jejak langkah bapaknya. Tak mau saya kuliah Pak, saya ikut bisnis saja. Ada. Ini tak jaminan, maka tidak pasti. Maka mengakatkan tidak di barang, tidak di jasa, mengakatkan resiko ini suatu yang tidak pasti. Nah, mengakatkan yang tidak di barang, tidak di jasa membuat akad tak terpenuhi syarat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Saya kira demikian, ada 12 syarat tambah 1 syarat. Akad mesti terjadi pada barang dan jasa. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, terhindar, maka akadnya itu menjadi sah secara syarat. Kalau akad sah rukun syarat, maka akadnya sahih. Kalau akadnya tidak terpenuhi rukun saja, 3 hal kemarin, ada sighat, akidain, ma'qud alaih, tidak terpenuhi, maka akad menjadi batil. Kalau akadnya batil, semuanya batil. Tapi kalau syarat tidak terpenuhi, akad menjadi fasad. Akadnya tidak sah, namanya akadnya fasad. Fasad itu rusak. Rusak itu ibarat orang berdiri tidak stabil, ada yang pincang. Maka ketika yang pincang itu diperbaiki, maka akadnya menjadi sah. Maka syarat-syarat ini mesti kita perhatikan supaya di samping rukun terpenuhi, syarat pun terpenuhi. Rukun syarat terpenuhi dalam akad membuat akad menjadi sah. Akad menjadi sah, objeknya menjadi halal untuk dimiliki. Saya kira demikian. Ada waktu berapa menit kalau mau didiskusikan, di sharing, berbagi, menambahkan, mengurangi, persilakan. Ya. Ketika kita menjadi konsumen, apakah itu di barang ataupun di jasa, kita mendapatkan harga yang tidak wajar. Katakanlah mungkin rumah makan, kan? Atau mungkin di jasa kayak di transportasi. Jadi kita tidak dapat harga yang wajar. Nah itu bagaimana? Yang kedua, bagaimana kalau uang ini menjadi alat politik, katakanlah money politik. Kalau Bapak pilih saya, ya, itu terkait dengan harga yang tidak wajar, maksudnya gimana? Dapat potongan gitu? Bukan. Jadi, mahal harganya. Iya. Nah, kita kan tidak tahu, kita kan katakanlah di rumah makan gitu. Iya. Kita makan, tak tahu kok mahal sekali. Iya. Tapi kita kan tidak tahu dia jual berapanya, kita juga. Iya, iya. Kita bandingkan di tempat yang lain pun. Kena dengan biaya transportasi gitu ya? Bukan. Pokoknya harganya tuh di luar pasaran lah. Iya, iya. Pasaran. Iya. Dan dia pun tidak menetapkan harga gitu. Iya. Nah, itu masalahnya. Nah, baik. Kalau itu memang harga yang dia tetapkan umum kepada siapapun pembelinya, maka hukumnya boleh. Makanya menetapkan harga berapa persen boleh ambil keuntungan. Kalau mengutip pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tidak boleh keuntungan diambil lebih dari 30% dari pokok. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi yang Nabi sendiri tidak mau menetapkan harga di pasar, maka hukum menetapkan harga itu terkait dengan barang-barang private, barang-barang individu, seperti konsumsi beli makanan tadi gitu ya. Maka hukumnya boleh tergantung kesepakatan penjual pembeli, permintaan penawaran. Nah, jadi kalau dia itu harganya umum, memang misalkan satu porsi makanan di satu tempat umumnya orang jual 15.000, dia jual satu porsi makanan 25.000. Tapi siapapun masuk ke situ tetap segitu harganya, itu memang tidak apa-apa. Tapi kalau dia tengok Pak Bendahara yang masuk ini kayaknya pitinya banyak, karena Bendahara Mas Haji, dia naikkan. Atau orang jauh tak tahu harga jual di pasar, dia mahalkan. Itu namanya goban pahis, ada tadlis, itu ada penipuan. Kalau tadi ya umumnya itu, nanti boleh menetapkan harga tadi dengan harga yang tinggi.
Misalkan ini umumnya kan 3.500 nih atau 3.000. Saya buka toko jual ini harga 6.000. Boleh aja. Asalkan siapapun yang datang ke situ saya jual 6.000. Cuma saya nanti kena hukum pasar. Orang tak mau beli barang saya. Bekapuk barang tuh di toko tuh, tak laku-laku. Kecuali orang udah perlu mendesak betul, tak ada pilihan lain, baru ke situ, itu baru kan laku. Tapi selagi ada opsi yang lain, orang akan beli yang lain. Harganya 3.000 orang, saya jual 5.000, 6.000. Seperti di bandara lah Bapak. Berapa harganya? Minuman nih. 10 kan? 12 kadang. Ah, ini terbaru baru pergi ke bandara betul. 12.000. Biasa itu 10.000 coba. 10.000. Kita di luar 3.000. Bandara 10.000. Kalau ambil modalnya 30.000 aja, pokoknya 30.000, dia dapat untung 7.000 tuh. Besar kali. Ya bisa aja. Tinggal ada nanti barangnya laku tak laku. Kalau orang tak jaga gengsi, dia beli minuman di luar dulu sebelum ke bandara. Kalau orang gengsinya tinggi, malas dia kan, pergi paling 10.000-nya. Coba kita minum air teh segelas 100.000. 100 berempat. Apa air teh 225.000 tuh? Kalau di Bagan sana 3.000 cuma. Kopi segelas 3.000. Ini 25.000. Apalagi di sini 10.000 udah mantap kopi susu itu. Di sana teh aja 25.000. 4 orang 100. Tapi udah kayak gitu. Paling kita mikir karena hukum pasar ya, ada yang mau beli, ada yang tidak. Nah, yang kedua tentang ngasih sesuatu ke orang. Dengan syarat kau kasih ini, kasih kau duit 200, tapi kau pilih saya. Itu dari riswah. Itu riswah. Terjadi riswah. Yang menerima sama yang mengasih sama-sama bersalah deh. Ada Pak Bendum terima mana enggak? Jadi rumahnya pun kayak gitu. Ya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Contoh kasusnya Ustaz, si A ini kerja di dialer motor, sepeda motor. Gaji si A ini ditanggung oleh pusat, oleh dialer pusatnya. Kalau leasing yang beli ke dialer itu leasing itu membayar cash. Leasing membayar cash, jadi nggak ada hubungan gajinya dengan leasing karyawan itu. Gajinya langsung dialer pusat. Ya. Seperti apa hukumnya ini Ustaz? Ya. Ini kaitan dengan gaji, kaitan dengan hak, ya. Hak dia telah mengerjakan sesuatu. Nah, tinggal dia ketika leasing yang dia gaji dia karena bekerja di kantor leasing di daerah nih. Di kantor leasing daerah ini tinggal dia benar nak akad leasingnya. Kalau benar ya sah. Kalau tidak berarti dia mendapatkan hak dari pekerjaan yang tidak sah. Nah, leasing yang benar, leasing itu kredit lah. Kredit itu boleh ya Pak Bu. Dalam Islam itu kredit itu boleh. Transaksi yang jual beli barang yang pembayarannya tidak secara tunai. Jangan dibilang nanti oh Ustadz ini alergi anti dan kredit, enggak. Kredit itu enggak haram, boleh dengan catatan pertama, walau terjadi ikhtilaf nih, kepemilikan harus sempurna. Ya. Beli motor BPKB-nya harus Bapak Ibu terima. Beli mobil juga gitu. Beli rumah itu SHM-nya dimiliki juga. Karena motor sama BPKB STNK itu sepaket kepemilikan. Gitu. Kalau namanya beda Ustadz, enggak apa-apa. Tapi memilikinya itu kita udah terima gitu. Nah, rumah juga gitu, rumahnya SHM-nya. Karena salah satu syarat jual beli itu kepemilikan harus tam, sempurna. Kalau gitu tak perlu jaminan, boleh. Tapi jaminannya barang lain. Tidak boleh barang yang diperjual belikan. Yang kedua itu tidak boleh terjadi ada denda atas keterlambatan. Bertambah sebelum bersepakat boleh. Misalkan beli motor cash 15 juta. Karena di kredit boleh totalnya nanti dibayar 3 tahun 21 juta jadinya. Boleh enggak? Boleh.
Sepakat 21 juta? Ya, cicil 3 tahun. Cuma 21 juta ini tidak boleh bertambah. Bertambah dari 21 juta karena udah disepakati, karena denda. Nah, lagi-lagi kan berbeda pendapat ya. Pendapat Roger mengatakan tidak boleh. Kenapa? Udah bertambah harga. Kalau itu disepakati, ini penambahan karena riba jadinya. Namanya riba jahiliyah. Tapi kan itu ada pendapat, itu kan boleh takzir. Ingat Bapak Ibu, sering kami sampaikan juga, takzir itu hukuman yang ditetapkan oleh qadhi atas sebuah pelanggaran. Yang tidak ada hukumnya dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Misalkan orang berhutang, tak mau melunasi hutang, itu dikenai takzir. Nah, cuma hukumannya seperti apa? Tidak pernah dalam catatan sejarah hukuman itu berupa denda, tapi umumnya hukuman berupa fisik. Pernah di masa Umar bin Khattab, ada orang tak mau lunasi hutang, digunduli kepalanya, diluluri minyak zaitun, dijemur tengah terik matahari. Pernah. Umar marah. Kenapa? Singkat cerita disuruh di penjara. Maka di penjara hukuman bagi orang yang tak mau bayar hutang. Tapi kalau hukum sekarang kan tidak di penjara kan, karena perdata tidak ada cerita penjara kan. Nah begitu. Jadi tidak boleh ada denda. Kalau ada denda dari penambahan hutang dain itu jadinya riba jahiliyah. Nah yang ketiga jaminan tadi. Jaminan tidak boleh barang yang diperjualbelikan. Barang lain. Misalkan motor harganya 21 juta. Bapak Ibu punya tanah kapling, 1 petak rumah harganya 30 juta. Nah, tanah kapling ini jadikan jaminan, tidak BPKB motor. Beli mobil cash sama kalau di kredit totalnya nanti 350 juta. Punya kebun sawit harganya 500 juta. Nah, kebun sawit ini dijadikan jaminan. Tidak boleh barang yang diperjualbelikan. Kenapa? Karena tidak sempurna kepemilikannya. Maka kalau 3 ini terhindar dari kredit, umumnya kredit itu sah. Cuma 3 ini ada enggak hari ini? Tak pakai ini, tak pakai PKB, tak ada denda. Putih biji mata kita mencari. Enggak ketemu. Maka gaji yang Bapak terima tadi, Pak Rudi terima tadi, walaupun gajinya enggak ada hubungan gaji dari dealer pusat, tapi kerjanya kerja kredit yang masuk 3 ini tadi, maka ini masuk kategori gaji yang tidak sah. Karena mengakadkan aktivitas manfaat dari pekerjaan yang tidak halal. Sekarang gitu, wallahu a'lam bishawab. Ini, ya Pak. Kalau calo gimana Ustaz? Kalau calo itu kan suka-suka ngasih harga gitu. Apa hukumnya Ustaz? Calo itu broker, samsaroh ya. Tapi dia sebenarnya menetapkan harga itu boleh aja. Jasa ini kan tidak ada ukuran kita ini. Cuma jangan dia tipu, dia nyogok-nyogok jadi posisi calo ya. Misalkan saya minta tolong Bapak yang calonya. Bapak nih jangan sempat nyogok. Kan ada ngurus-ngurus administrasi. Kalau ngurus normal 21 hari. Kalau ngurus lewat calo bisa seminggu, bisa 2 hari. Atau kadang-kadang tergantung petik gitarnya. Kalau kencang gitarnya dipetik bisa sehari. Paham ya maksudnya? Ya kalau yang kayak gitu calonya enggak boleh Pak. Karena terlibat aktivitas riswah di dalamnya. Tapi kalau Bapak calo ikut normal tadi, Bapak tetapkan harga tapi ikut memang normal, tidak ada praktik riswah di dalamnya, boleh. Sama kayak gini, saya tak sempat ngurus KTP. Saya minta tolong Pak, tolong urus KTP. Bapak urus KTP saya, kakak saya, tapi ikut prosedur. Bapak tidak akan terjadi riswah di dalamnya. Maka ya, tidak masalah. Tapi, oh Ustadz, bisa cepat Ustadz. Gimana caranya Pak? Ustadz perlu kapan? Kalau bisa seminggu Pak. Jangan seminggu, 3 hari siap Ustadz. Tapi ya dikasih duit pelicin orang tuh. Biar saya yang ngurus di dalam. Itu calonya tidak boleh. Kalau saya sudah mengakadkan ada pelicin, saya pun tak boleh. Tapi kalau saya tadi urus Pak KTP saya berapapun saya bayar. 500 Ustaz. Nih Pak 500 urus. Saya tak tahu menau urusan di dalam. Nah tapi calonya bermain di dalam. Maka antara yang saya dengan calo itu boleh. Antara calo dengan di dalam hukumnya berbeda. Faktanya berbeda. Tak boleh. Jadi calo itu samsaroh, maklar, broker. Nanti insya Allah kita bahas hukum samsaroh dalam Islam. Tapi jadi maklar itu hukumnya boleh.
Tapi jangan sempat ada hal melanggar, salah satunya ada riswah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf terkhilaf kata penyampaian pada Allah, saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.